Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layalil Mofirozen dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam kelas A dengan NIM 21010611036. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen, sarpras, humas dan keuangan dan lain-lain yang berkaitan dengan ayat ataupun hadis. Yang pertama yaitu manajemen sarpras. Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Nah, ayat yang berhubungan dengan manajemen sarpras yaitu surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Bagi umat muslim yang ingin mengelola dan merencanakan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan caranya melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26-27 yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian tentang manajemen keuangan ini berhubungan dengan surah Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas solihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian humas. Humas, hubungan masyarakat, dapat dipahami sebagai komunikasi antara organisasi dan masyarakat. Komunikasi sendiri sangat erat kaitannya dengan bagaimana pesan itu disampaikan. Dalam hal ini dapat 6 prinsip penyampaian dalam Al-Quran, yaitu qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan syu'ara, qaulan layyina dan qaulan karima. Komunikasi dengan orang lain. Ayat yang berhubungan dengan humas yaitu surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Selanjutnya, tentang adil dan keseimbangan. Keadilan merupakan inti ajaran Islam. Kata-kata Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan keadilan hingga saat ini tetap relevan seperti ketika pertama kali diwahyukan. Tentang ayat yang berkaitan dengan keadilan yaitu surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menemaninya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian tentang keseimbangan atau yang biasa kita sebut dengan tawazun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan berpasangan, siang, malam, bumi, langit, bulan, bintang, laki, perempuan. Begitu juga dengan kehidupan dunia dan akhirat, di mana kehidupan dunia merupakan sarana yang akan mengantarkan ke akhirat. Dalam rangka menyiapkan kehidupan akhirat, manusia pun membutuhkan untuk memenuhi
memenuhi hajatnya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam memelihara eksistensi kemanusiaan yang terdiri dari unsur al-jasad, al-aql, dan ruh. Kemudian ayat yang berkaitan dengan keseimbangan yaitu surah Al-Qari'ah. Selanjutnya tentang keikhlasan, jujur, dan amanah. Ikhlas dalam sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian dari manusia. Ayat yang berkaitan dengan ikhlas yaitu surah An-Nisa ayat 42. Yang artinya di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Ada juga hadis yang menerangkan tentang ikhlas. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap bisa keluar, yakni tetap dicatat oleh Allah menurut keadaannya. Selanjutnya tentang kejujuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berkata dan berbuat jujur dalam setiap melakukan aktivitas dan aktivitas pekerjaan maupun saat menjalin hubungan dengan orang lain, sebab kejujuran akan membawakan ketenangan dan kebaikan bagi seseorang. Dan yang ketiga yaitu amanah. Amanah adalah suatu sifat dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab. Dalam arti yang lebih luas, amanah merupakan tuntunan wajib atas perjanjian manusia sebagai hamba kepada Tuhan, mencerminkan bagaimana kesanggupan manusia sebagai hamba yang menerima amanah. Ayat yang menjelaskan tentang amanah yaitu surah Al-Ma'arij ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipukulnya dan janjinya. Kemudian yang keempat, manajemen kualitas total dapat diringkas sebagai sistem manajemen untuk organisasi yang berfokus pada pelanggan yang melibatkan semua karyawan dalam peningkatan berkelanjutan dengan menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan organisasi. Konsep tersebut hadir dalam sistem manajemen mutu yang lebih modern. Berikut adalah 8 prinsip dari TQM. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Kemudian, keterlibatan karyawan. Kemudian, peningkatan berkesinambungan. Sistem terintegrasi, pendekatan strategis dan sistematis. Peningkatan berkelanjutan. Pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Surah yang berkaitan dengan TQM yaitu surah Yunus ayat 31. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan menukarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan yang dibangun harus berlandaskan pada suatu prinsip dalam membuat keputusan sehingga persoalan-persoalan dapat terjawab yang pada intinya bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik. Surah yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu An-Nur ayat 55 yang mana artinya adalah dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dan mereka tetap menyembahku dengan tiada persekutuan sesuatu apapun dengan aku. Kemudian yang terakhir yaitu
Secara mikro, telaah ilmu pendidikan Islam menyangkut seluruh komponen yang termasuk dalam pendidikan Islam. Sedangkan secara makro, objek formal ilmu pendidikan Islam ialah upaya normatif atau sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena kauniyah dan kauniyah. Keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama baik dalam skala kedaerahan, nasional maupun internasional. Kajian pendidikan Islam senantiasa bertolak pada problem yang ada di dalamnya, kesenjangan antara fakta dan realita, kontroversi antara teori dan empiris. Maka dari itulah, wilayah kajian pendidikan Islam bermuara pada 3 problem pokok antara lain. Yang pertama, foundational problem, kedua, structural problem, ketiga, operational problem. Kemudian, surah yang bersangkutan dengan tersebut yaitu surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.